jangan lupa ya, kita harus tetap berdoa, baca Alkitab, memuji dan menyembah Tuhan. Dan jangan lupa satu lagi, jaga kebersihan. Nah, sekarang kakak mau ajarin adik-adik gimana caranya sih mencuci tangan dengan benar. Ada 6 langkah. Langkah yang pertama, adik-adik basahkan tangannya dengan air mengalir, lalu berikan sabun dan usap-usap tangan kita dengan bersih. Yang kedua, kita bersihkan punggung tangan kita. Yang ketiga, kita bersihkan sela-sela jari kita. Yang keempat, kita bersihkan jari-jari kita. Lalu yang kelima, kita bersihkan ibu jari kita dengan bersih ya adik-adik. Lalu yang keenam, jangan lupa kita bersihkan ujung kuku kita dengan bersih. Lalu kita cuci tangan kita kembali dengan air yang mengalir dan lap dengan lap yang bersih atau tisu yang bersih. Nah, jangan lupa juga adik-adik, setelah kita udah mencuci tangan dengan benar, kalau keluar rumah, adik-adik harus menggunakan masker dengan benar. Seperti ini. Nah, supaya kita terhindar dari kuman dan virus-virus di luar rumah. Jangan lupa ya adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah belajar cara mencuci tangan dengan benar dan cara untuk menggunakan masker saat keluar rumah. Sekarang tiba saatnya kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Siapa yang sudah siap? Semuanya sudah siap? Oke, tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Sebentar kami ingin memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, dan selesai. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sekarang kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan, doa Bapa kami. Ya dibutuhkan namamu, dibutuhkan kerjamu. Tidak kehendakmu di bumi seperti juga. Berikan pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah Tuhan aku kesalahanku, seperti kami juga ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi pada kami dari pada yang jahat. Karena kau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai-sampainya. Amin. Shalom adik-adik, hari ini siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan? Kakak percaya hari ini semuanya udah siap untuk memuji Tuhan. Yuk, mari bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Shalom adik-adik, siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan? Yang udah siap untuk memuji Tuhan minggu ini, kita semua mau sama-sama siapkan hati kita dan kita mau nyanyikan pujian LOVE. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. I say L, I say L-O-L-O-V, L-O-V, L-O-V-E. I say L, I say L yang kecil. I say L-O, abis L apa? L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Kita lagu ini lagi. I say L yang besar. I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. I say L, I say L, L kecil. I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Kita lagu ini lagi. I say L, I say L, I say L-O. Abis L apa? L-O-V, L-O-V-E.
say L, I say L-O, L-O-V, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love, L-O-V-E. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Everybody needs a love. Mari adik-adik, kita mau lebih sungguh lagi mau menyembah Tuhan Yesus. Tuhan tidak melihat rupa kita, Tuhan tidak melihat baik buruknya suara kita, tapi Tuhan melihat hati kita. Yuk adik-adik, kita mau belajar menyembah Tuhan, memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau katakan Tuhan, Bapa Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami mau selalu katakan, Engkau terlalu baik dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik. Amin. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi adik-adik katakan, Bapa Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima
tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami mau menyembah Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Katakan besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya Tuhan. Nah, gimana adik-adik? Setelah pujian tadi, pasti kalian semua tambah semangat kan? Nah, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita. Sebelumnya kita kasih tepuk tangan dulu ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja
Mazmur 91. Sekarang ambil Alkitab kalian, lalu buka Mazmur 91, ayat perjanjian lama ya adik-adik. Dan mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Adik-adik, mari kita baca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Adik-adik, kita berdoa untuk Indonesia yang dipimpin oleh Kak Grace. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita mau berdoa untuk bangsa kita Indonesia. Yuk semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat, perlindungan yang telah Engkau berikan kepada setiap kami. Sekarang kami mau berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan Indonesia selalu di dalam penyertaan-Mu Tuhan. Terus Tuhan, Kau lindungi bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa kami boleh segera pulih Tuhan dari virus corona Tuhan. Biarlah Tuhan melalui virus corona ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Presiden kami, Pak Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin Tuhan. Biarlah Tuhan, Kau yang berikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu. Biarlah Presiden kami bisa memimpin bangsa ini menjadi lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tadi kita udah memuji dan juga menyembah Tuhan Yesus. Sekarang waktunya kita buat dengerin firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa bertumbuh dan berbuah di dalam setiap hati kita. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Nah, adik-adik pasti ada yang pertama kali lihat kakak. Ada juga yang udah sering lihat kakak ya. Kakak kenalin lagi ya, nama kakak Kak Antoni ya. Kakak ulangin lagi ya, nama kakak Kak Antoni. Nah, panggilnya Kak Antoni aja ya. Hari ini kakak mau cerita sesuatu adik-adik. Coba duduknya yang tenang, duduknya yang manis, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Hari ini duduknya yang manis ya. Dengerin kakak cerita. Hari ini kakak mau cerita sesuatu yang penting. Apa ya? Kamu mau tahu nggak? Sesuatu yang penting loh. Ini kalau misalkan nggak ada cerita ini, wah, kakak nggak ngerti harus ngapain. Makanya duduk yang bener ya. Coba ya. Hari ini kakak mau cerita tentang ini. Tuhan pelindungku. Sekali lagi ya, coba ya. Tuhan
pelindungku. Yuk semuanya ikutin kakak ya. Coba Tuhan tangannya begini yuk. Tangannya, yuk di kepala tangannya seperti salib. Tuhan apa? Pelindungku. Nah, hari itu akan menjadi kata kunci. Itu akan menjadi kata kunci buat firman Tuhan hari ini. Jadi jangan lupa, tadi firman Tuhannya kata kuncinya adalah Tuhan pelindungku. Oke? Yuk mari kita berdoa dulu ya sebelum kita mulai. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Bapa. Engkau sungguh amat baik di dalam hidup kami Tuhan. Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan buka pikiran, hati, dan telinga kami supaya kami dapat mendengarkan firman Tuhan, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, beri kami hikmat, beri kami kebijaksanaan dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kakak mau kasih tahu hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan mengenai 3 orang yang luar biasa. Siapakah mereka? Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Yuk coba sama-sama kita bilang lagi yuk. Sadrak, Mesak, dan Abednego, adik-adik. Nah, apa sih kak yang spesial dari mereka? Emang mereka ada spesial? Ya ada dong tentunya. Tapi apa yang bikin mereka spesial? Mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, yang berhikmat, berilmu, pinter, top, dan luar biasa. Coba angkat tangan jempolnya, bilang luar biasa. Mereka yang luar biasa, adik-adik. Nah, kakak mau kasih tahu nih, kamu juga luar biasa loh. Kamu juga berhikmat loh, karena kamu sayang sama Tuhan, karena kamu juga mencintai Tuhan. Nah, oleh karena itu adik-adik, kamu apa tadi? Coba jempolnya diangkat. Kamu luar biasa. Nah, balik lagi ke Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah bangsa Yehuda. Mereka dipindahkan dari sana ke Babel. Di sana mereka ngapain sih? Mereka ngapain nih? Membaca. Mereka menulis. Mereka belajar membaca. Mereka belajar menulis mengenai bahasa orang Kasdim. Ulang coba sama kakak. Bahasa orang apa? Kasdim, adik-adik. Nah, setelah itu adik-adik, nih ada satu raja. Raja ini membuat patung emas yang sangat besar. Namanya Raja Nebukadnezar. Wah, susah ya adik-adik. Raja apa tadi ya? Kita ulang lagi yuk. Pelan-pelan ya. Nebukadnezar. Nah, Raja Nebukadnezar. Kamu pinter ya, udah bisa baca ya, sudah bisa mengikuti kakak. Luar biasa. Makanya kamu apa tadi? Coba jempolnya diangkat. Kamu luar biasa, hikmat kamu juga sangat tinggi adik-adik ya. Jadi Raja Nebukadnezar ini membentuk sebuah patung yang besar sekali dari emas. Wow, patungnya luar biasa adik-adik. Tapi kamu tahu nggak adik-adik, raja ini bilang apa? Setiap pemimpin kecil-kecil, misalnya pemimpin dari pasukan, pemimpin dari setiap bupati harus sujud sembah sama patung ini. Termasuk Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka harus menyembah patung ini. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, kalau adik-adik ada patung, apakah adik-adik boleh menyembahnya? Tidak boleh adik-adik. Hanya Tuhan Yesus yang boleh kamu sembah. Patung-patung lain tidak boleh disembah ya adik-adik. Nah, maka itu adik-adik, mereka tidak mau menyembah. Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah sama sekali. Kenapa begitu? Karena mereka tahu yang harus mereka sembah adalah Tuhan Yesus. Mereka tidak mau menyembah. Oleh karena itu raja marah besar. Raja apa? Rajanya marah besar. Dia marah besar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Kalian tidak mau menyembah? Apa? Jadi mereka akan dimasukkan ke dalam dapur api
dapur api. Api itu dingin apa panas ya? Panas Kak, panas. Coba dingin sekali atau panas. Ya. Api itu panas. Kalau misalkan masuk ke dalam dapur api, tubuhnya bisa terbakar, bisa mati adik-adik. Aduh, serem nggak ya? Serem sekali adik-adik. Nah, mereka, nih coba lihat ya. Mereka akhirnya mau dimasukkan ke dalam dapur api yang 7 kali lipat lebih panas dari biasanya. Tetapi mereka ingat satu ayat. Mereka ingat Mazmur. Nah, adik-adik, makanya tadi di awal kakak bilang apa? Tuhan pelindungku. Coba lagi yuk kita bilang kata kuncinya. Tuhan pelindungku. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sama-sama yuk kita bilang lagi yuk. Mazmur 91 ayat yang kedua. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Ya, kalau kamu ingat ayat ini, Tuhan senang banget. Tuhan senang sekali kamu akan dilindungi oleh Tuhan Yesus. Dia bilang akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Setelah itu adik-adik, kakak mau kasih tahu, tadi yang masuk ada 3 orang kan, tiba-tiba jadi 4 adik-adik. Rajanya sampai kucek-kucek mata adik-adik, rajanya bingung lihatnya. Kok dari 3 jadi ada 4? Siapa yang keempat ini? Dia bingung adik-adik. Ternyata yang keempat ini adalah malaikat Tuhan melindungi mereka. Karena mereka udah bilang Mazmur 91 ayat yang kedua. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kalau kamu percaya ayat ini, kamu pasti juga akan dilindungi oleh Tuhan adik-adik. Oke? Nah, setelah itu adik-adik, Raja Nebukadnezar sangat kaget. Akhirnya mereka mengeluarkan Sadrak, Mesak, dan Abednego dari tungku api itu. Dan kamu tahu nggak adik-adik? Raja Nebukadnezar berkata bahwa ia percaya kepada Tuhan. Terpujilah Allah yang tinggi. Terpujilah Allah orang Israel, dia bilang. Wow, hebat sekali. Gimana jempolnya? Angkat kedua jempolnya, bilang apa? Luar biasa adik-adik ya. Jadi adik-adik, kakak mau kasih tahu lagi. Kalau kamu memang anak Tuhan, kamu harus sering baca Alkitab. Kalau kamu memang anaknya Tuhan, kamu harus mendengarkan firman Tuhan yang dengan sungguh-sungguh, dengan luar biasa. Tuhan pasti akan melindungi kita semua. Amin adik-adik? Bilang amin ya. Nah adik-adik, sekarang kakak mau bertanya. Tadi adik-adik kan udah dengar firman Tuhan ya. Hari ini kita punya kata kunci apa tadi? Tuhan apa? Tuhan pelindungku. Ya, Tuhan pelindungku. Sekarang kakak mau tanya. Ada 3 kata kunci yang aneh kayaknya ya adik-adik. Oh, coba kamu lihat nih. Ada 3 kunci yang beda-beda. Satu tulisannya Tuhan menyayangi. Yang kedua tulisannya Tuhan pelindungku. Yang satu tulisannya Tuhan Maha Kuasa. Coba adik-adik pikir ya sekarang, yang mana tadi ya kakak mau ngomong ya. Tadi kakak ngomong apa ya? Tuhan menyayangi, atau Tuhan pelindungku, atau Tuhan Maha Kuasa? Coba adik-adik pikir ya. Coba ya, kakak kasih waktu nih. Kalau bisa jawab kakak ya. Tuhan menyayangi, Tuhan pelindungku, atau Tuhan Maha Kuasa? Pinter sekali adik-adik. Benar, jawabannya adalah Tuhan pelindungku ya. Jadi ayo kita sama-sama ingat ya. Tuhan apa? Ini apa nih? Pelindungku. Jangan lupa adik-adik harus ingat kata-kata ini.
Karena yang melindungi kamu adalah Tuhan Yesus. Tuhan sayang sama kamu. Tuhan yang melindungi kamu dari pagi hingga ke malam, dari malam hingga pagi lagi. Tuhan yang melindungi. Oleh karena itu adik-adik, yuk sekarang kakak mau berdoa. Kita nyanyi satu lagu bahwa kita cinta sama Tuhan Yesus ya. Yuk sama-sama yuk tutup matanya. Kita mau nyanyi. Ku cinta Yesus, yuk sungguh aku cinta, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, Yesus, oh, sungguh aku cinta Yesus. Oh, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Bilang karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Yuk mami-mami, kita sekarang bersatu dalam doa. Yuk mami-mami pegang anaknya, rangkul anaknya, kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Tuhan, Engkau sangat baik terhadap kehidupan kami semua. Tuhan, Engkau sangat baik terhadap keluarga kami. Kami sungguh mengucap syukur karena Tuhan, perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan jamah setiap anak-anak kami ya Bapa. Anak-anak King's Kids adalah anak-anak yang luar biasa. Anak-anak King's Kids adalah anak-anak terangnya Allah. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, mereka bukan anak-anak yang terlambat mental. Mereka bukan anak-anak yang bodoh. Tetapi mereka lah empunya kerajaan sorga. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau yang sentuh hatinya, Engkau yang buka pikirannya, Engkau yang berikan hikmat kepada mereka, agar mereka menjadi senantiasa memuji dan menyembah Tuhan setiap saat. Kami percaya Tuhan, ketika mereka keluar dari rumah, ketika mereka kemanapun mereka berada, disitulah orang-orang melihat bahwa Yesus Kristus bekerja dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Nah adik-adik, sudah selesai ibadah untuk hari ini. Sampai jumpa di video minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.